Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita tadi mencoba membuat kesimpulan dari hasil observasi yang dilakukan dari tugas minggu lalu ya. Kita bagi 3 kelompok, satu kelompok bisa terdiri dari 15. Jadi kita buat kesimpulan dari semua uh, anggota kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok membuat kesimpulan, 3 kesimpulan, dan yang berikutnya menjelaskan bagaimana kesimpulan itu dibuat. Saya undang dulu dari kelompok 3, 2 ke 1 ya. Silahkan kelompok 3 dimulai presentasinya dari kesimpulan 3 tadi. Siapa yang mewakili kelompok 3? Iya, saya, Pak. Oke. Silahkan Kevin. Kevin apa Willy Johansson? Kevin ya? Iya, Kevin, Pak. Silahkan Kevin. Oke, saya mulai ya, Pak. Selamat siang, Pak Heri dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, bisa next. Jadi, kelompok kami memberikan 3 kesimpulan berdasarkan video-video yang sudah kami lihat dan observasi bersama. Kita memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama, rata-rata dari kelompok ini menghabiskan waktu di kamar masing-masing. Kesimpulan yang kedua, hampir semua barang-barang yang dimiliki oleh setiap anggota di rumah berguna untuk mengatasi kejenuhan saat pandemi maupun penunjang kuliah online. Kesimpulan yang ketiga, sebagian besar inti dari video observasi kelompok mendeskripsikan tentang hal yang berkaitan dengan lingkungan tempat mereka tinggal dan barang yang berkaitan dengan hobi mereka. Next. Lalu proses pengambilan kesimpulan dari kelompok kami, caranya dengan membuat kesimpulan video observasi dari kelompok 3, mengirimkan ke Google Docs melewati chat Zoom, sehingga semua orang bisa mengakses Google Docs tersebut, lalu setiap anggota melihat video observasi masing-masing, lalu kemudian menyimpulkan 3 kesimpulan buat masing-masing video. Setelah itu, dari semua kesimpulan yang ada, beberapa orang membuat kesimpulan rata-rata observasi dari anggota kelompok kami. Begitu, Pak. Sekian dan terima kasih. Oh, ini masing-masing untuk observasinya, kesimpulan setiap video. Kira-kira seperti ini. Oke, makasih Kevin. Iya, terima kasih, Pak. Berikutnya kelompok 2. Iya, saya akan bantu presentasikan di kelompok 2, Pak. Izin share screen. Oh, itu. Share. Yang pertama, ini di sini ada kesimpulan keseluruhan dari, jadi kita ambil dari kesimpulan masing-masing tiap anak yang sama-sama ya Pak ya. Jadi dari deskripsi dalam rumah, rata-rata dari kita semua memiliki kamar, dapur, meja makan, toilet, ruang tamu, ruang keluarga, dan lain sebagainya. Lalu dari kondisi lingkungan, ada yang lingkungannya ada di daerah perkampungan, ada yang di dekatnya perumahan. Yang di perkampungan suasana lingkungannya ramai, terus banyak anak kecil, akses jalannya tidak selebar di perumahan atau yang di jalan raya, Pak. Ada yang tinggal di daerah perumahan, di dalam perumahannya banyak pertokoan dan dekat mall, sepi, akses jalannya lebar, udaranya sejuk, dan banyak pepohonan. Lalu untuk lokasi dari setiap lokasi dari rumah-rumah setiap anak di kelompok kami, ada yang beberapa tempat tinggalnya strategis, seperti di dekat mall, atau nggak mungkin ada yang di, kebanyakan dekat pantai sih Pak, ada yang di Bali, ada yang di Surabaya itu di dekatnya pantai Kenjeran, ada yang banyak juga yang di daerah
tempat wisata. Terus Borobudur ya. ya ada yang di itu Pak, dekatnya mangrove. Oh, di Surabaya ya. Ya, terus ada juga yang dekatnya tol, ada juga yang dekatnya mall, sekolah, macam-macam. Oke. Scroll bawah. Nah, ini kesimpulan dari setiap anaknya ada tiga ini macam-macam Pak. Jadi cara Perlu menulis dibaca. kesimpulannya gimana tadi di Anda? Kenapa Pak? Setiap orang menulis itu ya. Iya, setiap anak menulis 3 kesimpulan. Cara kita mengambil kesimpulan keseluruhannya dari masing-masing anak ini kayak dicari yang sama, terus juga untuk menulis kesimpulannya kita masing-masing ini kita nulis sendiri dari hasil video kita sendiri karena kayak kita udah tahu inti dari video kita masing-masing kan Pak. Jadi kita nggak perlu kayak review sama-sama gitu. Oke. Tapi yang kita review sama-sama dan kita cari bareng-bareng itu kesimpulan keseluruhannya. Oke, makasih. Nanti saya balik ke Anda. Ya, terima kasih Pak. Makasih Jason. Kelompok 1 silahkan. Jadi ini kelompok 1 tadi dari per orang gitu Pak. Jadi ada Isyam, Heri, dan yang lain. Terus sisanya dibantu sama Roger. Selamat siang Pak Eri. Siang, Ini Roger. hasil kerja kelompok kami ya Pak, hasil observasi. Mhm. Jadi ini adalah kesimpulan, 3 kesimpulan yang kami dapat dari setiap videonya. Yang pertama adalah observasi dalam satu rumah. Jadi kebayang dari mereka tuh biasanya rumah itu berisi ruang tamu, ruang makan, dapur, ruang keluarga, ruang beristirahat atau ruang bekerja atau belajar. Kemudian mereka juga menjelaskan bagaimana mereka menggunakan alat perabotannya di rumah sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kondisi tempat tinggal mereka yang strategis, asri, dan tentram. Kemudian kesimpulan yang kedua, mereka menjelaskan bagaimana kesan atau pesan mereka tinggal di rumah mereka, di lingkungan sekitar mereka, seperti kayak suasana nyaman tinggal mereka yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, terus daerah sekitar mereka, rumah mereka yang padat penduduk tapi tetap nyaman untuk ditinggali, kemudian aktivitas yang di sekitar perumahan, aktivitas tetangga mereka atau aktivitas tetangga mereka yang aktivitas yang dilakukan tetangga mereka di sekitar perumahan mereka. Ada juga tetangga lama. Next. Roger itu kemudian mereka juga ramah, jadi Rogernya ketawa-ketawa, soalnya Rogernya juga ramah gitu ya. Betul, itu juga Pak. Kesimpulan yang terakhir, mereka menjelaskan tempat atau kegiatan apa sih yang mereka biasa gunakan untuk menghabiskan waktu mereka. Kebanyakan dari mereka sih yang pertama adalah tempat tidur, yang kedua tempat belajar, mereka melakukan kuliah dengan menggunakan laptop. Kemudian ada juga beberapa spot atau tempat kegiatan yang menjadi tempat menyalurkan hobi mereka atau menghibur diri pada saat pandemi. Seperti ada yang bermain kucing, ada yang latihan menari, ada yang melakukan workout atau gym, dan ada juga bermain game. Kemudian ada juga yang menggunakan balkon rumah mereka untuk melihat suasana sekitar dan melihat senja. Kemudian terakhir, bagaimana cara kami membuat kesimpulannya adalah observasi yang dapat itu di-sharekin di setiap anggota mengenai observasi rumah
tempat mereka masing-masing, lalu kami menuliskan setiap kesimpulan pada Gdocs yang ada di chat Zoom, agar kami dapat bekerja bersama-sama dan menyimpulkan secara bersama-sama. Sebentar, Roger. Jadi videonya diputar ya tadi ya di tempat Anda. Ya, Ya? jadi setiap anggota memutarkan video yang mereka masing-masing dan dilihat bersama dengan anggota. Jadi kita bisa sama-sama buat kesimpulannya. Itu, Ya. Pak. Makasih Roger ya. Itu tadi pendekatannya 1, 2, dan 3. Anda lihat perbedaannya enggak? Saya mau undang kelompok 3 lagi. Menurut Anda caranya membuat kesimpulan kelompok 3 sama enggak dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Halo? Sama enggak kelompok 3? Halo, kelompok 3 ada enggak? Beda, Pak. Bedanya apa kayak Olivia? Kalau kelompok 3 nyimpulin videonya masing-masing, sedangkan kalau kelompok 1 itu kayak di share screen bareng-bareng gitu. Nah, kalau kelompok 3 langsung masing-masing orang. Kelompok 3 sempat lihat videonya semua orang? Enggak? Enggak ya? Sempat satu aja sih, Pak. Satu Aja video. ya. Satu video aja ya. Yang lainnya langsung kesimpulannya bikin sendiri-sendiri gitu ya. Iya, benar, Pak. Kalau dengan kelompok 2 beda enggak? Kayaknya hampir sama sih, Pak. Oke. Oke, saya tanya kelompok 2. Sama enggak kelompok 2 dan kelompok 1 metodenya? Kalau menurut Olivia? Ya sama sih Pak, cuman bedanya kita nggak lihat video sama sekali bareng-bareng. Kalau di kelompok 3 tadi lihat 1 ya, terus di kelompok 2 nggak lihat video sama sekali. Kelompok 1 melihat videonya dulu, ya jadinya agak lama ya dibandingkan kelompok 1 dan 2 dan 3 ya. Saya nggak bilang ini lebih bagus dari ini lebih bagus. Masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan ya. Kalau di kelompok 1 tadi dampaknya sih lebih lama ya. Tapi kelebihannya apa kelompok 1? Kelompok 1 kelebihan Anda dibandingkan kelompok 2 dan 3 apa? Bisa lihat semuanya gitu Pak. Nyimpulkannya lebih gampang juga. Kalau misalnya satu-satu lihat sendiri kan masih belum paham gitu. Secara videonya gimana gitu. Dan lebih detail kan kesimpulannya ya. Bisa Iya, lebih Pak. detail gitu. Jadi lebih komprehensif ya penjelasannya dan didik. Sementara kalau di kelompok 2 kelebihannya lebih cepat ya, kelompok 2 tadi ya. Iya, cepat banget Pak. Cepat banget sih, kadang langsung kesimpulan. Tapi saya ngelihat kalau di kelompok 1 dia main rasa ya. Kan melihat itu jadi, oh aku bisa ngerti rumahmu, aku bisa jadi tempatmu tuh tepat, jadi kita tuh kayak gini ya. Kalau kelompok 2 kan langsung kesimpulannya tanpa melihat itu rasanya beda. Tapi itu efeknya jadi cepat ya kira-kira gitu. Itu kelebihannya kalau bikin cepat, kalau bikin main rasa tuh kira-kira seperti itu. Ada yang mau nambahin? Kelompok 1 juga cepat sih, ya cuma sempat tadi diputar berapa video Pak, kira-kira gitu ya. Ya terserah metodenya kan terserah ya, jadi tergantung kesepakatan kelompok Anda. Jadi intinya semuanya melibatkan partisipasi ya, semua orang terlibat menyampaikan data dan ada peluang untuk partisipasi lebih besar ya. Jadi itu yang dilakukan teman-teman. Ada pertanyaan, makanya kalau riset kualitatif seperti ini namanya bukan responden, bukan, namanya riset partisipan. Karena orang yang Anda amati itu ikut juga membuat analisis, membuat kesimpulan. Makanya disebut riset partisipan. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, jadi selama 4 pertemuan ini kita mencoba mengobservasi, mencari data, dan membuat kesimpulan. Menurut saya membuat kesimpulan itu cukup challenging, sulit ya. Kalau ketika saya bikin paper paling berat itu membuat kesimpulan ya, itu kesimpulan terus. Nah di Anda nggak pakai teori, jadi saya menyebutnya grounded ya, grounded teori. Jadi teorinya itu muncul dari yang ada di data. Nah kalau bisa dibandingkan dengan literatur beda lagi, nanti bisa bagus. Tapi ada orang yang setuju pakai literatur, ada enggak. Tapi di sini kita tujuan kita lebih banyak kita membuat kesimpulan, kira-kira itu aja. Membuat kesimpulan itu ya macam-macam caranya tadi. Gimana cara membuat kesimpulan cepat, gimana cara membuat kesimpulan
lebih komprehensif, kira-kira seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang bikin tugas, bikin assignment apa namanya, apply ke kampus lain online kayak di Coursera? Saya sampai sekarang Iya. masih ngikutin tahu. Nggak dengar, John.